Bung Arba masih Arsenal nih, masih Arsenal. Tapi gol Fabian Ruiz itu mengubah banyak hal ya. Iya. Gol yang mungkin tidak disangka-sangka juga oleh Arsenal. Iya, memang itu situasi yang sulit ya, agak kehalangan juga dari Raya. Tapi saya pikir di luar itu memang Arsenal sangat sulit ya untuk mengganggu pertahanan PSG. Kalaupun ada, seperti yang saya katakan tadi, ada Donnarumma. Kemudian juga kalau kita lihat kreativitas mereka tidak sebaik ke PSG. Ya walaupun mereka dalam tanda kutip hanya dihuni oleh Vitinha dan Fabian Ruiz ya. Kan yang katakanlah seperti Arsenal punya Declan Rice dengan 100 sekian whatever juta pound. Kemudian juga pertahanan dari PSG juga sangat kokoh ya, walaupun alasan bahwa Arsenal nggak punya striker jadi nggak bisa membongkar dia, ya nggak juga. Balik lagi seperti yang saya katakan tadi, PSG nggak punya striker bisa golin 3 kali dalam 2 leg kan. Jadi memang ya sulit ya, walaupun ada beberapa hal yang membuat saya agak senang juga. Arteta itu berani juga untuk mendorong pemain-pemain muda. Salah satunya Lewis Kelly. Ya walaupun ini menarik, di awal musim sebenarnya kan dia kan beli Calafiori ya dengan asumsi menambal sisi kiri yang bertahun-tahun nggak mereka dapatkan. Ya dia apa namanya Zizenko ditaruh nggak jalan juga, kemudian si Tomiyasu ditaruh nggak jalan juga. Tapi begitu dibeli Calafiori, tapi yang jalan malah Lewis Kelly, itu saya senang di situ. Cuman untuk menjadi sebuah tim yang bisa juara itu nggak cukup aja seperti itu ya. Tapi mereka harus punya mentality, punya keberanian juga mengambil keputusan di tengah pertandingan ketika strategi itu nggak jalan, dan itu saya lihat tidak terlalu dimiliki oleh Arteta gitu loh. Jadi dalam situasi tertentu dia menurut saya ya terlalu lama mengambil keputusan, dan akhirnya kita lihat hasilnya gitu-gitu aja gitu. Jadi ya mungkin kita akan lihat musim depan kalau sedikit kita boleh maju. Kalau dibilang wah ini gimana nasib Arteta, menurut saya dia udah membangun juga Arsenal cukup jauh menurut saya dari puing-puing ya, karena sepeninggal Arsene Wenger dan Unai Emery, Arsenal itu kayak seperti nggak ada bentuknya. Bahkan dulu kita masuk 5 besar aja udah seneng, 5 besar ya. Tapi kemudian dia pelan-pelan dia bangun. Tapi memang ya kalau fans itu kan silverware atau trofi yang dikejar, memang itu belum ada. Tapi saya yakin tahun depan dengan keuangan Arsenal yang sudah cukup sehat, ya mereka nggak ada utang lagi untuk nyicil Stadion Emirates, mereka bisa beli 1-2 pemain yang mudah-mudahan buat saya sebagai fans Arsenal menjadi missing puzzle. Bung Johan, tadi nyinggung Karimi tadi, cetak gol ya. Ada sedikit kekhawatiran kan nih buat Inter nih? Hakimi. Oh ya, pastilah. Itu kan sebenarnya pemain kesayangannya Interisti juga tuh. Kaget juga kita tiba-tiba dijual, ya biarpun hasilnya uangnya banyak buat Inter, tapi kan kaget juga. Karena kan selama ini yang kita cari juga setelah kepergian Maicon. Ya, tapi untungnya kita dapat Dumfries kan. Jelas Hakimi juga pasti senang ketemu Inter, ya kan? Pasti dia masih ada Inter di hatinya lah pasti. Ya, sekali Interisti pasti selamanya jadi Interisti. Itulah mungkin Hakimi juga seperti itu. Tapi yang jelas Inter sudah di level ini harus dapat trofi, ya kan? Copa udah lewat. Liga belum. Ya, belum lewat. Cuma beda 3 poin. Ya, tapi lawannya Conte. Conte itu sangat susah, Conte itu sangat mengerti Serie A. Jadi cukup 1-0, ya 1-0 yang penting 3 poin. 3 poin. Iya. Jadi kalau kita lihat dari susunan pemain kelihatan sekali bahwa fokus Inzaghi adalah UCL. Karena kan tahun lalu udah 20 Scudetto, udah bintang 2. Jadi sekarang harus fokus. Saya pikir semua pemain, semua resource disiapkan untuk menyongsong final Liga Champions ini dan membawa pulang trofi ke Milan. Wah. Bung, PSG Bung ya. Tadi kita sedikit menyinggung, dulunya kita lihat sangat individualistis ya. Neymar di situ, mungkin Mbappe, Messi bahkan Messi dari situ. Ibrahimovic. Sekarang anak-anak muda, kolektif yang tadi Anda singgung. Luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa, sangat menarik juga, dan honestly dari semua kontestan tim Liga Champions saya paling senang lihat PSG main sebenarnya. Sangat cair. Nuno Mendesnya juga naik turun enak di kiri. Marquinhos sangat solid di belakang dengan Pacho. Bahkan Vitinha mungkin nggak ada yang tahu ya 2-3 tahun lalu siapa. Kalaupun tahu mungkin ya
just an ordinary player. Iya. Artinya kalau saya melihat di sini agak mirip-mirip juga dengan Inter. Mereka Bung Harpa terkejut nggak 3 pemain tengah mereka yang tadi Nunes Iya. dan juga Itinya Fabian Ruiz. Iya, Fabian Ruiz pasti bisa menyaingi Odegaard. Jujur tuh tengah-tengah ketika dia mulai lawan Liverpool segala macam tuh saya mulai agak nengok betul. juga nih tim kok bisa Gila, ya? apa nih kebetulan kan gitu. Tapi lama-lama saya ikutin kok mainnya enak ya ngeliatnya ya, bagus dan mereka seperti nggak ada takut ketika menghadapi lawan, dan bukan hanya nggak ada takut aja tapi juga mereka tahu mesti ngapain gitu loh. Jadi serangan-serangan mereka sangat efektif. Dembele juga bangkit dari kubur lagi, istilahnya seperti itu. Dia sangat efektif, dirawat dengan baik. Jadi ya saya pikir emang Luis Enrique adalah salah satu pelatih yang memang sangat tepat ya untuk menangani Paris Saint-Germain. Ya walaupun sebenarnya dulu juga mereka punya kesempatan sebenarnya. Menurut saya juara saat dilatih Thomas Tuchel ya. Itu saya masih ingat betul ya lawan Munchen, peluangnya banyak. Tapi memang Neuer-nya saat itu sedang bagus-bagusnya dan PSG nggak sabar kan, akhirnya mencat Tuchel yang sebenarnya menurut saya pelatih yang bagus. Tapi akhirnya setelah pencarian mereka akhirnya dapat lagi menurut saya. Neuer lagi bagus-bagusnya, Donnarumma juga lagi bagus-bagusnya. Jadi yang ada di PSG itu ada 3 pemain yang selama ini menyulitkan juga Inter di Serie A. Ada Kuala, ada Fabian Ruiz, ya, ada Donnarumma. Kalau Marquinhos agak kurang sebentar aja di Roma kan. Jadi sedikit menakutkan. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir kemarin itu PSG dengan pemain mudanya itu sangat ulet ya, kelihatan sekali ulet. Mungkin Luis Enrique karena yang pernah meraih treble, jadi udah pernah mengelola sebuah tim yang harus memenangkan 3 piala. Itu kelihatan sekali bagaimana Luis Enrique bisa mengelola anak-anak muda ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup menakutkan. Iya, dan beberapa kali kita juga kan mungkin lihat klipnya ya, waktu dia di ruang ganti itu. Ya menurut saya, kalau sedikit saya bandingkan dengan Arteta, dia tuh lebih natural leader menurut saya. Gitu. Kalau Arteta itu bukan saya bilang jelek ya, mungkin kadang-kadang dia terlalu scripted, cara memberikan semangat ya. Contohnya salah satu yang dia bawa bohlam tuh. Ya, ada contoh ya. Ini Thomas Alva Edison sepertinya scripted, bukan saya bagaimana saya fans Arsenal. Kalau Luis Enrique itu natural leader. Seperti Mourinho, dia udah tahu langsung saya harus ngomong gini gitu. Pemain ini kan juga pemain yang punya nama ya. Mereka tahu mana yang benar-benar seperti Mourinho atau Ancelotti dengan gaya masing-masing yang memang secara natural dia bisa membangkitkan mental para pemain, dan Luis Enrique memiliki itu. Dan Enrique punya warriors ya. Iya betul. Kita bisa merasakan itu. Punya warriors ya. Kalau kita ingat Enrique dulu waktu 94 berdarah-darah. Selebrasinya. Berdarah-darah masih dibalut begitu. Memang warrior. Iya. Itu kan akhirnya ya orang-orang ini kan bukan nggak tahu siapa pelatihnya kan. Dia punya tahu sejarahnya seperti apa. Dia masuk ruang ganti juga udah respect mereka. Betul. Gitu. Jadi apapun yang diucapkan, apalagi dia bisa memberikan speech atau membangkitkan motivasi dengan lingual yang sangat luar biasa, itu yang kadang-kadang orang lupa gitu. Jadi taktik itu mungkin kadang-kadang tuh nomor 2. Seperti Ancelotti itu. Kalau kita lihat kan dia tipikal menurut saya sedikit ya saya kasih preferensi pelatih yang sebenarnya nggak terlalu banyak macam-macamnya gitu. Dia hanya secara psikologis tahu si ini lagi begini, gimana cara memotivasi dia, tinggal kasih sedikit masukan udah selesai. Jadi pelatih itu kadang-kadang yang dipentingkan seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kalau kita ingat dulu misalnya Rafa Benitez di Madrid hanya 6 bulan. Kenapa? Yang dilatih Ronaldo, Sergio Ramos. Yang di Inter juga bentar. Iya, di Inter juga sebentar. Kenapa? Yang dilatih ini pialanya ada 20 mungkin. Udah dapat gelar individu segala macam. Datang orang yang mungkin secara strategi bagus, tapi dia lihat kamu siapa? Bisa apa? Itu berpengaruh. Tapi begitu datang Enrique yang tadi Bung Johan udah katakan pernah meraih treble, kemudian pernah berdarah-darah sebagai pemain. Dia nggak ngomong pun siap mati semua itu pemain gitu. Jadi itu yang kadang-kadang orang lupa. Miskin taktik itu nomor 3. Tapi bagaimana dia punya karisma, punya sejarah yang panjang, itulah yang bisa membangkitkan. Mungkin kecuali Mourinho ya. Sebagai pemain bola dia mungkin biasa-biasa tapi sangat jenius dan punya karisma. Simone pasti tahu. Ya, yang dihadapi ini adalah tim yang kolektif, bukan PSG yang dulu. PSG yang sangat individualistis. Sekarang kolektif, ball position bagus, petarung, betul Kak? Ya. Yang saya harapkan ya, Simone pada saat final nanti tetap dengan karakternya, memperkuat pertahanan. Karena buat saya pribadi, Catenaccio itu adalah miliknya Inter. Jadi Inter itu adalah ahli warisnya Catenaccio kalau buat saya.
Karena zaman di Herrera itu ada Catenaccio, kemudian di Trapattoni juga waktu itu dia sangat membenci dengan possession football. Buat dia kan possession football itu seperti orang yang banyak bicara. Kemudian Mourinho ada parkir bus, ya kan? Dan sekarang Eto'o-nya bek kanan, Bung ya? Iya, sayap kanan. Sayap kanan. Jadi mudah-mudahan nanti pun di final Inzaghi tidak merubah filosofi itu. Ya. Cuma takutnya Luis Enrique juga berpikir seperti itu. Jadi ngurangin possession ya. Kadang-kadang. Jadi ini adu. Oh iya. Adu taktik pasti. Karena Enrique orang yang sangat cair ya. Iya. Dia tidak pakem seperti Betul. Iya. Inzaghi. 352 ya, pegang 352. Tapi Iya. kalau Enrique dia bisa berubah. Dembele bisa cadangan, bukan begitu? Iya, tapi saya pikir kalau ada satu pameo yang selalu saya pegang ya, dan menurut saya itu juga dipegang oleh banyak pelatih. Don't change your main gun in the middle of the war. Jadi di tengah-tengah yang sudah klimaks seperti ini, kayaknya kalau tiba-tiba dia rubah juga agak riskan. Iya. Kecuali memang ada pemain yang cedera atau akumulasi kartu. Atau mungkin di tengah pertandingan, tiba-tiba kalau kita ingat misalnya final UCL 2005 ya, Milan lawan Liverpool. Babak pertama Liverpool ketinggalan 0-3. Nah, itu mungkin dia akan merubah. Nah, itu baru yang namanya left right doesn't work, try right, ya kan? Ya kalau gitu nggak jalan, ya kenapa nggak coba yang lain gitu. Tapi kalau apakah nanti Luis Enrique di final nanti akan merubah supaya mungkin Inzaghi pusing? Saya rasa nggak juga. Betul. Itu bunuh diri. Makanya tadi Bung Johan juga kalau dari sisi internal mengatakan, udahlah jangan aneh-aneh. Sama dengan Inzaghi nanti pasti. Cuman mungkin ada perubahan-perubahan kecil, lebih kepada minor misalnya. Nanti kan lawannya kan berbeda ini, misalnya Di Marco berhadapan dengan Achraf Hakimi. Nah, itu seperti apa handle-nya? Atau di kanan Dumfries nanti akan berhadapan dengan Nuno Mendes misalnya. Nah, itu seperti apa? Paling itu aja. Tapi secara pakem seharusnya tuh kalau udah final begini mereka nggak akan berubah. Begitu. Tinggal mungkin kalau kita lihat sedikit distribusi fokus ini mungkin akan lebih challenging Inter Milan. Karena PSG kan udah selesai di Ligue 1. Ya, bahkan kemarin pun mereka turun lapis 2, literally lapis 2 semua. Sementara kalau Inter masih harap-harap cemas juga nih. Serie A. Boleh juga nih kalau bisa. PSG mungkin bisa treble ya kan. Kalau kita 1 gelar aja lah. Gitu loh. Cuman kan beda berapa? 3 poin atau 4 poin ya? 3 poin. 3 poin dengan Napoli kan masih siapa tahu juga kan. Nah, itu berharap Napoli kesandung. Betul, masih kalau PSG kan udah selesai. Nah, itu aja sih mungkin bedanya. Oke. Wah, kita break lagi nih. Setelah pariwara kita kembali lagi ya. Tetap di Sportcast Nusantara TV.